Halo teman-teman, salam damai, salam kebajikan, salam olahraga, dan salam sehat. Aku Mark Tama, kita kembali lagi di segmen Markicot. Mari kita ngebacot. Nah, di segmen kali ini teman-teman, aku akan membahas sebuah topik yang sudah aku blast di Instagram beberapa minggu yang lalu tentang ospek. Posannya ini, dan sudah banyak banget dari kalian yang udah komen. As of today, sudah ada 408 komen dan 408-nya mengomentari kepala botak enggak. 90% mengomentari kepala botak yang ada di sini, tapi sisanya mengikuti instruksi dengan baik dan menceritakan tentang pengalaman ospek dan pendapat kalian tentang ospek, apakah perlu atau enggak, dan bagaimana ospek yang seharusnya dilakukan dan bagaimana ospek yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, teman-teman, kembali lagi, ini adalah ruang bebas beropini. Jadi teman-teman pun akan aku bacakan opininya, tidak ada salah, tidak ada benar. Ini based on your personal preference. Jadi aku pun membacakan dan akan menanggapinya dengan preferensi aku sendiri. Gitu. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi. Aku akan buka beberapa komen dari kalian yang sudah dipilih oleh Raka dan Sofyan. Jadi kalau kalian tidak terpilih, kalian bisa langsung ngomel ke @damberg dan @sfy.rama. Gitu aja. Singkat saja. Hidup ini santai. Sebelum aku bacain, jadi aku akan membahas pengalaman dari aku sendiri. Jadi aku sudah mengikuti ospek itu setiap layaknya seperti kalian semua ya. Layaknya seperti kalian semua gimana? Maksudnya seperti kalian semua, aku pun ospek SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dan empat-empatnya itu puji Tuhan aku mengalaminya secara offline karena belum ada virus-virus yang merajai dunia ini. SD itu aku nggak begitu ingat ospeknya kayak apa karena aku masih kecil. SMP dan SMA itu memorable banget. Kalau kata anak Jakarta memorable banget karena ingatan kita tuh sudah mulai kenceng gitu mengingat memori-memorinya gitu. Dan ya rangkaiannya sama seperti pada umumnya, bikin name tag, dibagi-bagi ke kelompok, ada mentornya, ada seminar, dan ada games-games kelompok, dan ada kewajiban-kewajiban yang memang harus kita lakukan sebagai peserta ospek pada dasarnya. Yang agak berbeda sebenarnya ospek aku waktu di SMA karena di tahun pertama itu kita harus botak. Yang cowok-cowoknya harus botak sepatu satu itu selama 1 tahun karena ospek di SMA aku itu bukan hanya ospek untuk pengenalan masa awal sekolah, tapi ada ospek juga dari kepemimpinan OSIS, latihan kepemimpinan OSIS, terus ada ospek juga dari tentara. Jadi banyak banget momen-momen di masa-masa UTAS kalau anak Jakarta bilangnya atau anak kelas 1 SMA yang aku harus botak. Nah, kalau misalnya di kuliah, di ITB itu terkenal dengan masa ospeknya itu disebutnya adalah apa sih? Lupa. Tapi adalah ospek ITB namanya ya. Nah, terus kita juga dibagi-bagi ke kelompok-kelompok gitu dan kita dikumpulkan di Sabuga, which is itu Saraga, which is itu adalah lapangan besar di ITB di mana kita mengikuti acara-acara yang sudah disediakan gitu. Nah, yang menarik di ITB itu atau di kampus itu adalah karena ospeknya itu ada pengenalan dari fakultas masing-masing. Jadi, setiap fakultas itu pasti mengalami pengalaman yang berbeda karena treatment dari setiap fakultas pasti beda-beda. Ada treatment yang mengedepankan pada unsur A, B, C, dan sebagainya. Nah, sekarang aku mau membandingkan pengalaman aku tadi dengan pengalaman-pengalaman kalian yang sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari timur ke barat, selatan ke utara. Rizkia Agustina, 8. Pengalaman yang nggak bisa dilupain pas ospek tuh, pas lagi nginep mau ospek pusat dan tiba-tiba... Ini pasti anak Jakarta, karena ngomongin maunya mau. Pas lagi nginep mau ospek pusat dan tiba-tiba habis yasinan gitu banyak yang kesurupan. Ngeliat sama ngedengernya ngeri banget, akhirnya maksain pura-pura merem sekuat tenaga sambil ketakutan. Pas di sananya banyak yang kesurupan lagi ronde 2 sampai kampus cabang lain ngeliatin gitu. Oh, berarti ini ospeknya tuh bareng sama kampus-kampus lain ya sepertinya. Panik-panik sedep lagi, mana mata ngantuk banget. Jadi dia menceritakan versi horor dari ospek-ospek. Dan memang sepertinya ya, setiap ospek itu pasti ada momen di mana terjadinya momen-momen mistis, momen-momen horor yang pasti akan diceritakan turun-temurun. Atau kalau misalnya nggak terjadi, pasti dari kakak-kakak kelas ceritain kayak, iya sekolah ini. Tapi sebenarnya ya semua sekolah tuh rata-rata kayak dulunya katanya rumah sakit lah, dulunya kuburan lah. Apakah itu benar kita nggak tahu. Cuman ini juga pernah terjadi sama aku. Jadi waktu aku itu mau masuk SMA, kan ada ospek. Nah, terus SMA aku itu tuh dulu bentuknya U. Jadi letter L, jadi bentuknya U gini. Gini. Kelihatan nggak sih? Nah, letter L ini tuh buat SMA dan yang segaris ini buat anak-anak SMP. Nah, teman-teman aku kan aku tuh dulu SMA-nya nggak di situ ya. SMP-nya nggak di situ. Jadi teman-teman aku yang dulu SMP di situ dan lanjut SMA di situ ceritain bahwa dulu ada kasus di mana ruang lukis dia jalan mau balikin cat warna, terus OTW dia balik ke pintu di atas AC dia ngelihat ada sebuah sosok ya, aku nggak tahu pastinya sosok apa, makhluk halus apa, terus lagi begini.
Nah terus waktu temanku itu bilang astagfirullahaladzim, hantunya katanya ngikut. Tapi itu tuh cerita yang sebenarnya setelah aku ceritain ke teman-temanku di kampus atau dimanapun, mereka pun pernah mendengarkan cerita yang sama gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mengkonfirmasi apakah ini benar atau bukan. Tapi aku harap Rizkia Agustina ini bisa terhindar dari kuasa-kuasa ini lagi ke depannya ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Kalau kalian pernah ada yang terkena hantu-hantu gitu waktu ospek? Lu pernah kesurupan? Sampai sekarang masih? Sekarang bukan lu kan? Sekarang bukan lu. Sofian? Nembus. Tapi biasanya itu terjadi di Jambore nggak sih kalau kesurupan-kesurupan gitu? Jambore, permisa, persami. Next, dari Milski Sky _ 2 kali. Ospek kampus yang online malah bikin tambah capek. Oh, ini berarti adalah Sarjana COVID. bukan sarjana COVID, maksudnya angkatan pandemi. Ospek kampus yang online malah bikin tambah capek. Dari pagi sampai sore depan laptop terus. Belum ospek fakultas sama jurusan yang bikin tiap minggu ada ospek terus. Nggak bisa seru-seruan sama temen baru, tapi yang paling nggak bisa dilupain adalah salah satu tugas ospek jurusan yang harus voice call satu-satu teman sekelompok. I can relate to this. Karena di kampusku itu ada 2 kali ospek, teman-teman. Jadi ospek pertama saat kita jadi maba, dan begitu kita masuk jurusan di tahun kedua itu ada ospek juga. Dan di ospek yang masuk jurusan ini, aku menjalaninya secara online. Dan itu seada-adanya, bosan, mau ngeluh, itu tuh semua sudah dilewati. Dan aku pun melakukan ini, harus voice call satu-satu teman sekelompok. Bahkan kita harus bikin kelompok yang rolling setiap interviewnya, dan harus menanyakan beberapa pertanyaan yang memang sudah di-set. Sesuai pemahaman aku, ini tuh tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal. Cuman karena ini dilaksanakan secara online, jadi kita tuh nggak bisa punya interaksi secara langsung gitu. Maksudnya kalau bercanda kan pasti agak garing dan nggak bisa secair interaksi kita seperti biasanya. Mungkin itu yang bikin kita capek. Dan ditambah lagi kita ngeliatin laptop di mana mata itu bisa capek. Ibaratnya kita bisa ngobrol nih kayak gua ke Raka, gua ke Sofian sekarang, gua dan Raka bisa ngetawain Sofian dengan puas gitu kan. Kalau ibaratnya kita sekarang lagi Zoom, mungkin gua nggak akan bisa ngetawain dia gitu, walaupun dia memang sosok yang sangat aneh gitu kan. Cuman ya aku sih sangat mengerti Milky Sky _ ini. Semoga apapun itu kamu tetap bisa berkenalan dengan teman-teman fakultasmu. Dan aku mau memberikan transfer energi dulu untuk kalian-kalian yang agak capek dengan semua sistem peronlinean ini. Tapi ini dilakukan supaya kita semua bisa terbebas dari virus COVID-19. Dan semoga itu bisa cepat selesai. Amin. Support.marknatama ini salah satu account yang paling sering meramaikan di Instagram. Apa pendapatmu tentang senior yang suka bilang, halah ospek kalian mah nggak ada apa-apanya dibanding pas angkatan kita wek. Aku tuh takut opini aku itu bisa menyerang. Jadi sebelum aku beropini, aku mau mengucapkan segala hormat dan rasa respect aku terhadap semua kakak-kakak panitia yang pernah mengospek aku dulu. Dan kalau dibilang dulu aku nakal sih enggak, cuman kalau dibilang taat banget sih enggak juga. Menurut aku timbulnya kalimat-kalimat kayak gini ya, misalnya halah ospek kalian mah nggak ada apa-apanya dibanding pas angkatan kita. Itu bisa jadi karena bentuk kayak pengen bales gitu. Karena dulu mungkin pastinya siapa sih yang akan terima untuk dikerasin sama kakak kelas atau mendapatkan tataran yang sebenarnya tujuannya untuk membentuk fisik dan membentuk mental. Cuman pasti ada beberapa persen dari hati yang nggak akan terima, dan tahun depannya saat kita ada di posisi penyelenggara atau yang mengospek, pasti kita ada rasa dimana ya lo harus ngerasain juga gitu. Dan kalau lo ngeluh, ya lo belum merasakan apa yang gue rasakan. Ya tentu karena gue bukan lo, dan gue tidak ada di posisi lo gitu. Pastinya semua orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ibaratnya kalau mau disambungkan dengan idol ya idol pas aku dengan idol pas tahun lalu pastinya berbeda, tapi semua punya perjuangannya masing-masing. Jadi sebenarnya aku agak kesel juga kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gini. Ibaratnya kayak, ya terus gimana? Gue harus merasakan pengalaman lu segimana sih supaya gue bisa dinyatakan lulus ospek gitu kan? Nggak bisa juga, nggak ada takarannya. Jadi untuk kalian-kalian yang pernah mendapatkan kalimat-kalimat kayak gini, cukup ditelan aja dalam hati. Tapi pesan aku adalah please jangan mengospek adik kelas kita berdasarkan rasa pengen ngebales atau kayak dendam sama kakak kelas kita sehingga kita membalaskannya ke adik kelas kita, karena itu sesuatu yang gak sehat. Begitu. Moving on, ini Steve Villia Markicot. Yang paling gak bisa dilupain adalah bangun paginya banget, jam 4.20 pagi udah OTW, bawaan barangnya banyak sampai kayak mau pindahan. Berangkat masih gelap, pulang juga sudah gelap, sampai rumah tepar langsung tidur. Untungnya selama ospek gak pernah mengalami kekerasan seperti yang beberapa orang katakan sih. Jadi seru-seruan aja. Bisa kenalan dengan banyak teman baru dan cerita yang berkesan untuk kedepannya. Hal yang seru tuh saat disuruh berkreasi membuat name tag.
Nah, ini aku sangat relate karena di SMA aku dulu banyak banget momen-momen dimana kita harus bikin name tag. Name tagnya di atas lagi. Gue ambil nggak sih? Ada. Gue mau nyimpen. Gila deh, kita mulai dari SD. Jadi ini adalah Gus Dur. Jadi kelompok gue dulu dapat Gus Dur. Ini foto gue waktu SD. Jadi ini tuh kreasinya bebas. Kayak lo mau menginterpretasikan Gus Dur in any kinds of way itu adalah benar. Tapi karena gue dulu nggak bisa gambar, jadi kayak komponen yang menyimbolkan Gus Dur di name tag ini adalah satu doang ini. Dan ini nggak mirip Gus Dur. Terus ada tanda tangan Gus Dur yang gue kira kayak Gus Dur tanda tangannya gini deh, ternyata enggak. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau di SMA gue dulu namanya MPLS, dan setahu gue dulu zaman 2016 tuh Gubernur Jakarta itu bikin peraturan ospek itu atau MOS itu diganti jadi MPLS. Jadi bukan orientasi tapi masa pengenalan lingkungan sekolah supaya lebih civilized aja katanya. Ini yang pas MOS. Ini gue botak. Masih berkacamata. Jadi ini guys, ini tuh bukan daun yang gue potong ya. Jadi ini tuh per daun tuh dipotong-potong kecil-kecil dulu. Jadi seribet itu. Terus ini juga, jadi bukan diwarnain, bukan di print, bukan di apa. Jadi origami dicetak dulu, ditempel-tempel, dan ini ngerjainnya per kelompok. Jadi kayak di sini sih letak bondingnya. Ini adalah Lapinsi. Lapinsi itu adalah latihan kepemimpinan siswa. Karena gue dapet kelompok Habibi, jadi kelompok gue memutuskan untuk bikin gambar pesawat. Dan ini yang paling memorable. Jadi di SMA gue dulu tuh ada latihan kayak semacam kita tinggal di desa gitu. Cuman tinggal di desanya tuh ada kayak penjelajahan di hutan, terus kayak pokoknya untuk ikut program itu kita dilatih dulu di sekolah selama beberapa hari. Namanya Prateo. TO itu adalah trip observasi, Prateo itu adalah masa pelatihannya. Dan di masa pelatihan itu kita disuruh bikin name tag, latihan push up, ngecat tongkat dan lain-lain. Dan ini adalah name tag teribet yang pernah gue bikin di seumur hidup gue. Lihat deh. Ini tuh dipotong satu-satu. Jadi ini bukan digambar dan diwarnain ya. Bahkan sampai detail-detail kecil kayak gini tuh harus lu potong. Harus lu potong. Kayak garis nih, garis di perisainya dia harus dipotong. Daun-daun ini, sirip-sirip. Enggak, kalau sirip ini sih gue curang. Sirip ini harusnya dipotong kecil-kecil tapi gue enggak. Ini adalah letak kecurangan gue. Keren banget ini. Gue kayaknya nggak bisa lagi deh kalau dibikin sekarang. Dari gue dulu ospek berdoa biar sakit. Karena mentornya kayak militer. Tapi ternyata besoknya gue masih sehat lalu berdoa biar pingsan pas ospek. Tapi nggak pingsan-pingsan juga, harus menahan penderitaan. Gue benci banget sama orang-orang kayak gini. Sorry banget. Karena gue pernah ada di satu kelompok sama satu perempuan ini yang gue masih ingat sampai sekarang mukanya kayak gimana. Dan satu kelompok gue kesel sama dia. Karena di kelompok gue itu dulu nggak ada yang bisa masak. Jadi di kelompok gue tuh cuma ada 3 perempuan, sisanya cowok berlima. Sementara kelompok lain tuh kayak 4 cewek atau 5 cewek. Pas Prateo itu ya, temen gue ini tuh kayak menyakitkan diri. Dan gue tahu dia nggak sakit, karena dia pas masuk kelas kayak dia hahaha hihihi julid sana julid sini. Cuman kayak pas Prateo kayak kalau lo nonton ini lo tahu itu lo. Dan kayak gue sama 2 temen gue cowok, kita waktu itu ngelabrak dia suatu saat di desa itu kayak Kita nggak bisa, kita udah lama kesel sama lo. Lo kalau misalnya nggak mau masak, lo nggak usah makan gitu. Cuman menurut aku itu bukan pembulian ya, itu kayak ya maksudnya itu kerja kelompok dan maksudnya semua orang harus mengerjakan tugas mereka dengan baik gitu. Misalnya yang cowok-cowok udah jaga rumah kan, misalnya ada tugas ronde malam ya, maksudnya kita nggak bisa masak, kita mau makan apa, daun. Jadi semoga kamu bisa bertaubat dan pikirkanlah penderitaan teman-teman kamu yang lain. Love you so much. Pengalaman ospek waktu SMP dimodusin kakak-kakak OSIS. Tapi modusnya freak banget sampai ilfeel. Kebetulan saat itu gue lagi ulang tahun. Sampai sekarang masih kebayang betapa cringe-nya modus dia saat itu. Antara dia cantik banget atau memang kakak kelasnya yang kegatelan. Aku tidak bisa bereaksi sih karena aku pernah ada di posisi kakak-kakak OSISnya yang menggoda adik kelas itu. Dan I'm not saying that it's okay, cuman maksudnya kalau misalnya nggak nyaman ya tinggal bilang aja gitu. Pasti kakak kelasnya juga ngerti. Cuman itu kayaknya part of having fun gitu di SMA. Kayak misalnya kita mau ospekin, kita ngeliatin siapa adik kelas yang cantik atau teman-teman gue yang cewek ngeliatin adik-adik kelas yang ganteng gitu kan. Cuman ya jangan sampai membuat ketidaknyamanan gitu. Karena banyak juga teman gue yang jadian sama kakak kelas. Teman gue cowok nih jadian sama kakak kelas yang cewek sejak dari ospek, dan itu banyak yang terjadi gitu. Jadi kayak ya ospek itu juga ajangnya kakak kelas yang cantik mengetalasekan dirinya, dan ajangnya kakak-kakak yang cowok itu sok cool dan adu pesona di depan cewek-cewek.
Anastasia Michelle, pengalaman yang gak bisa dilupain pas ospek masuk kampus adalah aku harus asrama nih selama setahun dan pas hari H ospek dimulai semua orang dibangunin jam 3 subuh. Bisa nggak dibayangin seberapa menderitanya aku selama 3 hari? Berasa dijajah kayaknya hidup lama banget, tapi setelah ospek berakhir malah kangen banget di ospek. Nah ini tuh biasanya kayak gini, jadi saat kita menjalani kita ngeluh sana ngeluh sini, minta pulang. Kayak idol ya. Cuman setelah selesai kita kangen. Dan sebenarnya tanpa momen-momen kayak gini tuh SMA kita tuh jadi nggak memorable. Kalau lu gimana? Apa hal yang paling memorable dari SMA lu? Selain lu dibully. Lu dibully? Lu nggak dibully sih Sob. Gue tahu lu kayak dia ngebully. Gua SMA wakil ketua OSIS. wah demi apa? Wah demi apa? Serius, Sob? Nggak ada yang lain Sob. Nggak ada kandidat yang lain. Nggak bercanda. Gue tau lu keren banget. Di kampus aja ketua BEM. Ih takut banget ketua BEM dan bisa lulus hampir tepat waktu loh. Nggak lama-lama kan biasanya kalau ketua-ketua gitu kan kayak mahasiswa abadi. Keren banget Sofyan. Keren banget Sofyan nih. Kan yang ngedit obrek, lu nggak bisa ngedit. Lu ngerasa nggak sih SMA lu ngerasa paling keren dan punya banyak cewek? Karena SMA gua? Ya, lu Emang gua pernah keluarin statement kayak gitu? Enggak, lu ngerasa nggak? Dibandingkan zaman gue SMP, SMA, SD, dan kuliah, gue merasa SMA tuh zaman gue kayak wah gitu. SMA tuh zaman semua orang nyari cewek gak sih? Apalagi deket-deket prom. Kayak semua orang tuh kayak berlomba-lomba ngincer cewek. Itu seru banget sih. Terus kayak zaman-zaman ke Sweet Seventeen temen, gandeng siapa. Ada temen gue nyari cewek cuman supaya dia ke Sweet Seventeen temen gue kagak sendiri. Itu jatuhnya menyedihkan gak? Ya temen gue depannya S, belakangnya offline. Jahat. Ini banyak Sofyanatik nanti yang bakal membuli gue. Gak apa-apa teman-teman, aku emang sama Sofyan kayak gini bercandanya. Dia juga sering ngatain gue tapi gak depan kamera. Kayak, Tam kayaknya lu harus olahraga deh, lu gendutan banget sekarang. Gue baru turun dari mobil loh. Itu salah satu bentuk bullying dari kakak kelas. Adiniamu, puji Tuhan di angkatan gue gak ada ospek. Hah? Dia sekolah di mana? Adanya cuma makrab 2 hari 1 malam di puncak yang banyak setannya, makanya banyak yang keserupan. Plot twist. Sebenarnya penasaran sih, pengen tahu juga rasanya ospek, tapi di sisi lain ngeri juga lihat teman-teman di kampus lain yang kayak disiksa banget. Iya, banyak juga kan peristiwa-peristiwa di Indonesia yang kayak ospek-ospek zaman dulu sampai ada yang mati, atau misalnya yang diceburin pagi buta ke dalam sungai terus dia mati kedinginan. Dan itu salah satu, dulu orang tua gue juga waktu masukin gue ke SMA, tempat gue SMA itu sempet takut karena itu kan terkenal memang melatih kepemimpinan yang tinggi gitu maksudnya. Nah mereka tuh takut akan terjadi hal yang kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi, kita harus bisa menjaga diri sih teman-teman. Itu gunanya teman, karena kalau misalnya kita tuh selalu beramai-ramai, kita pasti akan terhindar dari hal-hal yang kayak gini. Dan please untuk kalian yang menonton ini, misalnya kalian dulu pernah melakukan kekerasan ke adik kelas kalian, atau kalian pernah punya niat, aku harap sih kalian sekarang sudah menjadi orang yang berubah, karena ibaratnya orang yang kalian sakitin itu baru mau memulai kehidupan yang baru gitu, baik di SMP atau SMA, dan kalian langsung mengambil kesempatan itu nggak masuk logika sih. Jadi adiniamu, kamu beruntung tidak ospek, tapi mungkin ada beberapa memori-memori yang tidak akan kamu alami seperti teman-temanmu yang ospek. Cuman ya semua pasti ada plus minusnya gitu sih adiniamu. Andara Titikmo, suka sama cutting yang ganteng, namanya Sofyan, sekarang editornya Mark. Hah? Lo kenal Andara.mo? Kebetulan dia ketua BEM, sumpah tulisannya ketua himpunan tapi. Pas ospek dia baik banget lagi dan gue pura-pura sakit. Ada lagi orang kayak gini dan gue pura-pura sakit dan dia pun suruh istirahat aja dan dikasih minum. Oke, aku modus wek maklum semester 1 lihat-lihat cowok teknik yang keren-keren gitu. Andara Mo, bisa nggak kau jangan begitu kalau mau deketin kakak kelas? Please lah, sudah aku sampaikan jangan ada yang pura-pura sakit, jangan ada kepura-puraan lagi di antara kita. Bisa nggak semua dengan asas kejujuran? Kalau memang malas, minta aja surat dari orang tua. Tapi itu bohong juga gak sih? Tapi orang tua kita gak sih yang bohong? Tapi nggak apa-apa, ada Andaramu, itu pilihan hidup kamu, jadi aku pun merespek itu. Dan semoga kamu jadian sih sama si ketua himpunan ini, karena kamu sudah rela pura-pura sakit dan membohongi teman-teman kamu dan melakukan sebuah bentuk dusta. Jadi aku berharap sekarang kamu end up with him. Dan semoga kalian langgeng, amin. Dari seni.arw, sepengalamanku ya Tam, haha. Kalau ospek di PTN lumayan menguji mental, bangun harus pagi-pagi, kegiatan padat, merayap sampai sore, tugas banyak, sampai beberapa hari nggak tidur, baik. Terus setiap setahun berikutnya pindah ke PTK. PTK itu apa? Kejuruan.
Pindah ke PTK, ospeknya nyaman. Tugasnya, kenapa lu ketawa? Nggak tahu gue PTK apa. Ospeknya nyaman, tugasnya nggak seberapa tapi mengasah pola pikir, diajar PBB. Diajar bagaimana harus ramah dan respect ke orang-orang. Ada gamesnya juga yang diselipin pesan moral di dalamnya, dengerin cerita-cerita motivasi, dapat snack pula. Nah, menurut aku, ospek yang paling benar ini kayak gini. Kalau mau melatih kepemimpinan dan kedisiplinan bisa lewat PBB. Tapi untuk selainnya ya kita tetap have fun aja dan establish nggak hanya antar teman ya hubungan yang baik, tapi hubungan yang baik antar kakak kelas dan adik kelas itu juga sangat penting karena kenyamanan kita dengan kakak kelas kita itu suatu unsur yang penting untuk kita bisa nyaman di sekolah kita gitu. Karena ibaratnya kalau kita punya banyak teman tapi kita tuh nggak nyaman sama kakak kelasnya dan nggak nyaman dengan atmosfer senioritas itu juga sangat bisa berpengaruh gitu. Dan aku senang sih kayak makin kesini sekolah-sekolah udah nggak terlalu senioritas atau dulu kan ada yang namanya ganjil genap. Gua kan nggak di sekolah negeri, cuman gue nanya ke teman-teman gue di sekolah negeri juga udah nggak terlalu banyak yang ganjil genap. Jadi kayak sudah mulai berevolusi dan menurut gue sih ini perubahan ke arah yang lebih baik sih. Ini menurut gue. Nah itu tadi beberapa dari komen kalian. Pada intinya sih yang pengen aku bilang adalah ospek itu perlu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau masuk ke, misalnya aku nih SMP, dari SMP Kristen, tiba-tiba masuk ke SMA umum, di mana banyak orang dari berbagai macam background, macam agama. Kalau aku nggak di ospek, aku nggak tahu cara nge-treat atau bergaul sama orang-orang yang memang berbeda dengan aku. Cuman terkadang ospek ini tuh disalahgunakan sama beberapa oknum untuk menjadi media perpeloncoan atau balas dendam atau ya sebatas senioritas aja gitu supaya gue udah kakak kelas nih sekarang, I can do whatever I want. Dan itu sebenarnya nggak bener dan nggak boleh karena mau kakak kelas mau adik kelas ya sama-sama kita ada di sekolah itu kan buat belajar, kecuali kalau misalnya adik kelasnya memang melakukan sebuah pelanggaran yang memang harus diberikan sanksi, tapi sanksinya juga yang make sense gitu. Dan untuk sebatas latihan kayak misalnya hukuman fisik tuh sebenarnya aku nggak ada masalah, cuman kalau udah pukul, udah nendang, itu tuh yang nggak bisa ditoleransi. Kalau misalnya sebatas push up, sit up, squat jump itu memang kan ada efek positifnya buat tubuh kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih fit. Cuman kalau misalnya udah yang kekerasan sama adik kelas, itu tuh yang harus diberantas. Dan kita sebagai yang bukan pelaku harus saling mengingatkan. Dan kalau kita ngelihat, kalian harus menjadi sarana untuk melaporkan itu. Bukannya jadi orang yang cepu, tapi maksudnya kalau kita membiarkan, kita sama aja kayak orang yang melakukan itu. Karena kita membiarkan sebuah kejahatan untuk terjadi. Jadi aku harap bacotan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita semua dikasih akal budi untuk bisa membedakan yang mana yang baik dan benar. Sebenarnya kesimpulannya itu sih. Jadi, kalau misal kita memang orangnya tidak mau berbuat kejahatan, ya janganlah berbuat kejahatan. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan ini. Yang awalnya dimulai dari aku sebenarnya pengen ngupload foto botak ini. Sebenarnya. Terus aku kayak, kenapa kita tidak bikin ini aja sebagai campaign untuk Markicot episode berikutnya. Gue sebarlah di grup yang ada Sofian, Raka, dan Obrek. Mari kita lakukan gitu kan. Baru tadi malam, paginya, besok lo akan up dulu kan di Instagram kata Raka. Maka paginya gue up dan malamnya kita bikin langsung episodenya. Memang begitu, ini terjadi secara mendadak gitu. Dan aku mau berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapat kalian baik tentang ospek ataupun tentang kepala botakku. Dan semoga aku tidak kembali menjadi botak di masa-masa yang akan datang. Aku mau terima kasih aja, mau ini bermanfaat atau enggak, aku sih berharapnya bermanfaat. Aku mau berterima kasih aja kalian sudah sampai di sini, yang masih sampai di sini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini supaya semakin banyak mereka-mereka di sana yang belum tahu tentang Markicot dan konten-konten di YouTube Marka Tama bisa jadi tahu dan bisa jadi teredukasi, semoga sih. Kalau misalnya memang omonganku edukatif gitu. Kalau enggak ya kita punya akal, balik lagi kita punya akal budi untuk memilah-milih yang mana yang baik dan mana yang salah. Begitu teman-teman, jangan lupa subscribe karena dari tadi Sofian udah ngomong 3 kali subscribe. Iya, subscribe juga teman-teman supaya kita bisa mencapai 50k teman-teman, please. Ayo teman-teman bantu channel ini supaya makin besar, supaya Raka dan Sofian dan Obrek bisa punya base camp. Karena kita lagi butuh base camp. Nah, untuk teman-teman yang punya brand atau mau masuk, misalnya kan ini kita belum ada cangkir ya, kita haus dari tadi. Bayangin Markicot tuh sangat fit dengan produk-produk minuman, karena ini memang ngobrol aja kan konsepnya. Dan orang kalau ngobrol kan butuh fokus gitu kan. Karena kalau fokus biasanya minum apa? Jawab sendiri. Nah, brand itu silakan masuk saja menghiasi meja-meja ini, atau misalnya ada yang mau sumbang lighting, kamera, atau kru, atau apapun itu silahkan kontak saja yang ada di description di bawah ini. Closingnya lebih panjang dari materi ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Markicot berikutnya. Stay safe, stay healthy, salam kebaikan, salam olahraga, dan salam sehat. Dadah semua.